Aku tak pernah membayangkan bahwa di usia 19 tahun, hidupku akan berakhir di pelaminan bersama pria setua ayahku. Dan itu pun bukan satu satania neraka. Dipaksa menikah demi melunasi utang keluarga. Alina masuk ke rumah mewah yang dipenuhi senyum palsu, tatapan tajam, dan rahasia kelam. Di balik dinding ukiran Jawa, ada 4 istri lain yang siap menyingkirkannya. Dan seorang suami yang menyembunyikan sesuatu lebih mengerikan dari sekadar cinta yang tak tulus. Tapi ketika Alina menemukan jejak darah di dapur, suara jeritan tengah malam, dan catatan dari istri yang hilang, dia sadar, rumah ini bukan sekadar tempat tinggal, ini adalah perangkap hidup yang harus ia taklukkan atau hancurkan. Bab 1. Lamaran tanpa persetujuan. Namaku Alina. Usiaku baru menginjak 19 tahun. Seharusnya, ini adalah masa ketika aku mulai mengejar mimpi mengajar anak-anak, melanjutkan kuliah, dan perlahan membangun masa depan. Tapi pagi itu, hidupku berubah total. Aku baru pulang dari rumah Pak Lurah tempatku biasa ngajar les baca tulis anak-anak desa. Waktu aku melangkah masuk ke halaman rumah, suasananya beda, sepi, tegang. Di teras ayah duduk bersila dengan seorang lelaki asing. Kain batiknya mengkilap, tangannya memegang tongkat kayu ukir, dan di jari-jarinya berderet cincin batu akik besar-besar. Dia tersenyum ke arahku, tapi senyumnya membuat bulu kuduku merinding. Itu Alina, anak saya, kata ayah sambil tersenyum kikuk. Lelaki itu mengangguk, lalu menjawab, cantik. Pas, aku hanya berdiri di ambang pintu, bingung dan risih. Tak lama, ibu muncul dari dapur. Wajahnya sembab, matanya merah seperti habis menangis. Hatiku mulai tak enak, dan benar saja, ayah memanggilku ke ruang tamu, dan dengan suara datar seolah tak sedang menghancurkan hidupku ia berkata, besok malam kamu tunangan sama Juragan Salim. Aku sontak berdiri. Apa? Suara itu keluar tanpa bisa kucegah. Ayah menatapku tajam. Ini keputusan keluarga. Aku berbalik ke ibu, berharap ada pembelaan, tapi ia hanya menunduk, menggenggam erat kain sarungnya, dan menangis pelan. Aku tidak bodoh. Aku tahu siapa Juragan Salim. Lelaki, kaya pemilik tambang, kontrakan dan tanah sawah di 3 kampung. Tapi juga dikenal angkuh, kasar, dan sudah punya istri. Bahkan, katanya lebih dari 2. Aku nggak mau, teriakku. Aku masih sekolah. Aku mau kuliah, Bu. Tapi ayah justru membanting gelas teh di depannya. Kalau kamu nggak mau, keluar dari rumah ini sekarang juga. Aku terpaku, lututku lemas, tangis ibu makin keras, dan Juragan Salim hanya duduk di sofa, tersenyum tenang seperti menang lelang barang antik. Malam itu aku menangis di kamar. Mata bengkak, hati sesak, tapi semuanya sudah diatur. Kartu undangan sudah dicetak, tetangga sudah diberi kabar, dan ayah terlalu dalam terjerat hutang untuk bisa membatalkannya. Aku cuma seorang anak perempuan, di kampung kecil, tak punya kuasa atas tubuhku sendiri. Dan saat aku menutup mata malam itu, aku sadar, aku akan segera menjadi istri dari lelaki seusia ayahku tanpa cinta, tanpa pilihan. Dan yang lebih menakutkan lagi, aku belum tahu kalau rumah yang akan kutinggali menyimpan kegelapan yang bahkan lebih dalam dari rasa takutku sendiri. Apa yang sebenarnya disembunyikan keluarga Juragan Salim, dan bagaimana kelanjutan hidup Alina setelah pernikahan yang dipaksakan ini? Sebelum kita lanjut ceritanya, tulis dulu di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana nih? Dan jangan lupa klik tombol subscribe, biar nggak ketinggalan kisah-kisah seru dan penuh plot twist lainnya. Bab 2, istri kelima. Aku berdiri di pelaminan, langit sore, kelabu, angin hanya lewat pelan, seolah enggan jadi saksi pernikahan ini. Tanganku dingin, mulutku kering. Juragan Salim berdiri di sampingku, dengan senyum yang membuatku semakin ingin berlari. Orang-orang di depan kami tertawa, makan, dan bersalaman. Tapi aku tahu, di balik semua itu, hanya aku yang tidak bahagia. Aku menikah, bukan karena cinta, tapi karena hutang. Malam itu, aku dibawa ke rumah besar di ujung kampung. Rumah tua berarsitektur kolonial, dengan pilar besar dan pintu kayu tinggi. Aku merasa seperti akan masuk penjara. Di depan pintu, 4 perempuan berdiri menyambut. Satu perempuan dengan kain batik biru melipat tangannya dan menatapku dari atas ke bawah. Usianya mungkin sekitar 50-an. Ini ya yang kelima, katanya datar. Semoga nggak rewel, kayak yang sebelum-sebelumnya. Aku hanya menunduk, ingin rasanya kabur, tapi kakiku sudah terlalu lelah melawan. Juragan Salim menepuk bahuku. Kenok, ini istri-istri saya. Bu Wening, Bu Marni, Bu Rina, dan Bu Elok sekarang. Kamu bagian dari mereka. Aku dalam hatiku cuma satu kata. Gila.
Malam pertama, jangan bayangkan indah. Aku tidak tidur di ranjang mewah seperti dongeng. Aku dikunci di kamar kecil di lantai 2, tanpa jendela, tanpa suara selain detak jantungku sendiri. Paginya, saat keluar kamar, aku langsung disambut tugas menyapu halaman belakang, cuci baju istri-istri juragan, dan menyiapkan teh untuk sarapan. Aku mengerjakan semuanya tanpa suara, sambil mencoba bertahan. Tapi mereka tak pernah puas. Kenapa tehnya hambar? Hah? Apa kamu mau ngeracun saya? Bentak Bu Wening. Satu-satunya yang sedikit baik padaku hanya Bu Elok, istri keempat. Usianya masih muda, mungkin baru 27 tahun, tapi wajahnya terlihat jauh lebih tua dari umurnya. Suatu hari, dia memberiku sepotong roti di dapur. "Kamu harus hati-hati," bisiknya pelan. Aku menatapnya, bingung. Hati-hati sama apa? Dia hanya tersenyum, pahit. Rumah ini punya aturan sendiri. Jangan pernah bertanya, jangan pernah melawan, dan jangan pernah buka pintu gudang belakang. Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi suara langkah kaki Bu Wening terdengar. Bu Elok langsung kembali bersikap biasa, seperti tak pernah bicara padaku. Malamnya, aku mengendap keluar kamar, ingin sekadar menenangkan diri di halaman belakang. Tapi saat melewati dapur, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti. Bu Rina, istri ketiga, sedang duduk di lantai, menangis. Tangannya berdarah, pisau di sampingnya jatuh, berlumuran darah. Aku panik. Bu, kenapa?" Dia menoleh cepat. Matanya kosong. "Jangan ikut campur," katanya lirih. "Kamu belum tahu apa-apa." Dia berdiri, berjalan pelan, dan meninggalkanku sendirian di dapur. Malam itu aku tak bisa tidur. Bukan karena suara jangkrik, tapi karena suara jeritan yang kudengar dari arah gudang belakang. Jeritan perempuan, panjang, menyayat, dan tidak ada satupun orang di rumah ini yang terlihat terganggu. Paginya aku coba tanya ke Bu Elok. "Semalam aku dengar suara dari gudang." Dia menoleh cepat, lalu mencubit lenganku dengan keras. "Berhenti tanya-tanya! Kamu mau jadi yang berikutnya?" Aku tak paham maksudnya. Tapi satu hal mulai jelas. Aku bukan hanya dipaksa menikah. Aku mungkin sedang dijebak untuk masuk ke rumah yang menyimpan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari apapun yang pernah kubayangkan. Bab 3. Dapur berdarah. Pagi itu, aku bangun lebih awal. Mata masih berat, tapi pikiranku penuh pertanyaan tentang jeritan malam tadi. Apa yang sebenarnya terjadi di gudang itu? Aku turun ke dapur. Sepi. Belum ada satupun dari para istri yang bang. Aku berniat menyiapkan air panas, tapi saat membuka laci bawah, mataku langsung membelalak. Ada pisau besar tergeletak di lantai dengan bekas darah kering di bilahnya. Di bawah meja ada ceceran bercak merah yang belum sepenuhnya mengering tanganku. Jamet. Napasku berat. Apa ini milik Bu Rina? Apakah dia menyakiti dirinya sendiri atau seseorang? Saat aku bangkit dan berbalik, tiba-tiba Bu Wening sudah berdiri di belakangku, tanpa suara, tanpa ekspresi. "Apa yang kamu lihat?" Nadanya tajam. "Bukan pertanyaan, tapi ancaman." "Aku cuma mau bikin teh," jawabku cepat, berusaha tenang. Pisau itu terjatuh. Aku baru lihat Diamandical. Tatapannya menembus. "Lain kali, kalau lihat sesuatu yang bukan urusanmu, lupakan." Aku hanya mengangguk. Tapi di dalam hati, aku tahu. Aku harus mencari tahu lebih jauh. Hari itu berjalan seperti biasa. Aku kembali di dapur, mencuci piring, menyapu halaman, dan sesekali menerima pandangan sinis dari istri-istri lain. Tapi siang itu, saat aku membersihkan rak buku tua di ruang tengah, aku menemukan sesuatu. Sebuah buku catatan kecil, terselip di balik figura lawas, berdebu. Kulitnya sudah usang. Tapi di halaman pertama, tertulis jelas milik Dara, 2019 Dara. Nama itu tidak asing. Aku ingat, dulu pernah ada cerita tentang istri juragan yang hilang misterius. Orang-orang bilang dia kabur karena tak tahan, tapi tak pernah ditemukan. Sampai sekarang, aku duduk diam dan mulai membaca. Aku tahu waktuku tak lama. Rumah ini menyimpan hal yang tidak pernah terlihat dari luar. Juragan bukan sekadar juragan. Dia memuja sesuatu. Dia butuh perempuan muda. Darah. Ketakutan. Itu katanya membuat usahanya langgeng. Tanganku mulai berkeringat. Di halaman berikutnya, aku sudah lihat sendiri. Perempuan yang menolak kehendaknya. Dikurung, disiksa, disembunyikan. Di ruang bawah tanah. Ada lorong rahasia di balik gudang. Aku langsung menutup buku itu. Jantungku berdebar keras. Lorong rahasia, ruang bawah tanah, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah tangga. Aku buru-buru menyelipkan buku itu ke balik baju dan berpura-pura membersihkan rak. Bu Marni masuk,
Tatapannya curiga. Dari tadi ngapain di sini? Nggak ada, Bu. Raknya berdebu banget, jadi sekalian aku bersihkan. Jawabku cepat. Dia tidak menjawab. Hanya diam sebentar lalu berbalik. Begitu dia pergi, aku langsung ke kamar dan mengunci pintu. Malamnya, aku berusaha bertingkah biasa. Tapi pikiranku kemana-mana. Aku ingat lorong itu disebat-sebet ada di balik gudang. Tapi, gudang selalu dikunci. Dan kuncinya hanya dipegang juragan. Pukul 2 dini hari, semua lampu padam. Aku memberanikan diri keluar kamar. Berjalan perlahan, melewati ruang makan, dapur, dan menuju pintu gudang. Terkunci. Tapi, saat aku menyentuh gagangnya terasa henggot. Seolah baru saja ada yang keluar masuk dari sana. Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar suara langkah cepat. Aku panik dan berlari kembali ke kamar. Hampir tidak sempat menutup pintu. Aku berdiri di balik pintu, menahan napas. Langkah kaki itu lewat begitu saja, lalu menghilang. Aku duduk di lantai, sambil memeluk buku catatan milik Dara. Satu hal yang pasti, apa yang terjadi di rumah ini jauh lebih gelap dari sekadar poligami dan iri hati antar istri. Dan mungkin, aku sedang berjalan ke arah yang tak akan bisa kutinggalkan lagi. Bab 4, Surat dari Istri yang Hilang. Sudah 3 hari sejak aku menemukan buku milik Dara. Dan sejak saat itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, aku terbangun dengan mimpi buruk parempion-pion menangis, darah di lantai, dan juragan berdiri di ujung lorong gelap dengan mata merah menyala. Hari ini, aku nekat membuka lagi catatan itu. Tapi yang kutemukan kali ini, bukan sekadar tulisan. Di halaman paling belakang, ada selembar surat kecil, dilipat rapi, dengan bercak pudar seperti bekas air mata. Tulisannya tangan, gemetar, tapi jelas, untuk siapapun yang membaca ini. Jika kamu menemukan surat ini, berarti aku gagal. Juragan menyimpan semuanya di bawah tanah, di balik gudang. Perempuan-perempuan yang dibungkam, mereka yang dianggap durhaka, termasuk aku. Jika aku tak berhasil kabur, jangan percaya siapa pun, bahkan istri-istrinya. Mereka semua terikat sesuatu yang tak bisa kamu lihat. Tanganku gemetar saat membaca kalimat terakhir. Tolong, selamatkan yang masih hidup. Aku terdiam cukup lama. Kepalaku penuh, mataku panas. Hari itu, aku pura-pura sakit agar tidak disuruh kerja oleh istri-istri juragan. Di kamar, aku mulai membuat sketsa denah rumah, berdasarkan ingatan, posisi dapur, ruang makan, kamar juragan, dan gudang yang selalu terkunci. Malamnya, aku mengendap lagi, tapi kali ini lebih hati-hati. Aku tidak langsung ke gudang. Aku menuju kamar kecil tempat Bu Elok sering menyimpan kunci-kunci rumah. Pintu tidak terkunci. Aku membuka laci perlahan. Ada beberapa gantungan kunci, salah satunya bertuliskan huruf pudar, GB. Mungkin singkatan dari gudang belakang? Aku menyelipkan kunci itu ke dalam kantong daster. Hati rasanya mau meledak. Keesokan harinya, aku kembali. Bertemu Bu Elok di dapur. Kali ini dia memandangku agak berbeda. Seperti tahu ada yang sedang kusimpan. Kamu kelihatan pucat. Kurang tidur? Sedikit, Bu. Jawabku singkat. Dia menatapku lama, lalu berbisik pelan. Kalau kamu mulai tahu sesuatu, pastikan kamu tahu kemana akan lari. Aku menoleh padanya, maksud Bu Elok, tapi dia hanya menggeleng dan pergi, membawa nampan berisi teh. Aku makin yakin, dia tahu sesuatu, tapi tidak bisa bicara. Atau tidak berani. Malam ketiga, aku kembali keluar membawa kunci. Ramasannya, aku berjalan perlahan menuju gudang. Aku selipkan kunci ke lubang, berputar, terbuka. Bau lembab langsung menyeruak. Gelap, aku nyalakan senter kecil yang kupinjam dari dapur. Lorong sempit, dinding batu. Aku berjalan pelan, menuruni 3 anak tangga. Di ujung lorong, ada pintu kayu. Di belakangnya, terdengar suara ais, tangis, pelan, putus asa. Aku membuka pintu itu, dan apa yang kulihat membuat lututku hampir roboh di dalam. Ada 3 perempuan, kurus, lusuh, rambut acak-acakan, mata mereka kosong. Tapi saat melihat cahaya senter, mereka menoleh cepat. Salah. Satu dari mereka maju pelan. Tangannya gemetar. Kamu? Siapa? Aku Alina, istri kelima. Perempuan itu menatapku tajam, lalu air matanya tumpah. Dia tidak bohong. Akhirnya ada yang nemuin catatanku, aku terdiam. Dara, dia mengangguk. Semua orang pikir aku kabur, tapi aku disembunyikan. Di sini, karena aku nolak jadi tumbal. Tumbal? Ya, suara Dara melemah. Dia nggak cuma nikah buat status, dia butuh darah perempuan muda. Buat mempertahankan kekayaannya. Kepalaku pening, nafasku memburu.
Ini bukan sekadar rumah horor, ini ritual. Aku ingin menolong mereka, tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Dara menarik tanganku. Ambil catatanku, sebarkan. Ada nomor teman wartawan di sana. Dulu aku sempat catat sebelum ketahuan. Dia satu-satunya yang bisa percaya. Aku mengangguk, air mataku jatuh. Lalu aku buru-buru keluar dari ruang itu, mengunci kembali gudang, dan kembali ke kamar secepat mungkin. Kupeluk erat buku catatan. Itu malam ini. Besok, aku harus bertindak. Entah dengan cara apa. Aku akan buka semuanya sebelum aku menjadi berikutnya. Bab 5. Kunci neraka. Pagi ini, aku bangun dengan satu tujuan. Keluar dari rumah ini, kirim bukti, dan buka semua aib yang disembunyikan oleh Juragan Salim. Tapi aku tahu, setiap langkahku bisa jadi yang terakhir kalau salah gerak sedikit. Saja, aku pura-pura ke warung beli sabun. Sambil itu, aku bawa lembar kecil dari buku catatan Dara. Di sana ada nama dan nomor. Andra, wartawan lokal, teman kuliah Dara. Aku cari wartel dekat pasar. Kuputar nomor itu. Jantungku berdebar. Kencang sekali. Tidak terhubung. Ku coba lagi. 2 kali nada tunggu. Lalu suara lelaki terdengar. Berat dan tegas. Halo. Saya Alina. Istri kelima dari Juragan Salim. Saya temukan catatan Dara. Hening sejenak. Lalu suara itu berubah panik. Kamu di mana sekarang? Masih di rumah Juragan. Alina. Kamu harus keluar dari sana. Kalau kamu bisa bawa catatannya ke saya bisa bantu kirim ke pihak berwajib, tapi kamu harus hati-hati. Dia lebih berkuasa dari yang kamu kira. Aku menunduk. Aku nggak bisa keluar sekarang, tapi malam ini aku akan coba selundupkan buku itu keluar. Andra memberiku alamat. Kalau kamu gagal, simpan bukti itu dimanapun orang bisa temukan. Kalau kamu hilang, setidaknya kebenaran tetap bisa hidup. Aku mengangguk, walau dia tak bisa melihat. Terima kasih, Mas. Malamnya, aku menyelinap lagi. Tapi kali ini, semuanya terasa lebih sunyi dari biasanya. Terlalu sunyi. Aku menunduk, berjalan pelan melewati dapur. Baru akan menuju pintu depan untuk kabur, tiba-tiba, terdengar suara langkah dari belakang. Cari apa malam-malam begini, Alina? If this Bu Ening. Aku kaget, saya ke kamar mandi belakang, Bu. Matanya tajam. Daster kamu, bengkak di bagian pinggang. Kamu sembunyikan apa? Aku mundur. Nggak ada apa-apa, Bu. Tapi dia lebih cepat. Tangannya langsung menarik buku catatan dari balik dasterku. Matanya melotot saat membaca halaman depan. Ini, dari Dara. Aku panik. Bu Ening, tolong. Biarin saya keluar. Mereka masih hidup. Kita bisa selamatin mereka. Dia memandangku lama. Kemudian, sesuatu yang tidak pernah kuduga terjadi. Dia menangis. Saya juga dulu mau kabur. Tapi saya gagal. Dia ancam anak saya. Jadi saya diam. Semua istri yang ada di rumah ini hanya menunggu waktu untuk dikorbankan. Aku terdiam, lidahku keluh. Bu Ening menyerahkan buku itu kembali ke tanganku. Pergi lewat pintu belakang. Tapi cepat kalau Juragan tahu. Kita semua tamat. Aku tak buang waktu. Langsung menuju pintu belakang, membuka kunci, dan lari. Aku berlari sejauh mungkin. Nafas ngos-ngosan. Di ujung jalan, Andra sudah menunggu di atas motor. Begitu melihatku, dia langsung buka helm. Aku naik tanpa pikir panjang. Kami melaju menembus gelap. Di jalan, aku serahkan buku itu padanya. Semua ada di situ. Nama korban, ruang bawah tanah, ritualnya, semuanya. Andra hanya mengangguk tegas. Saya janji, ini akan selesai malam ini juga. 1 jam kemudian, aku dan Andra kembali. Kali ini, bersama polisi. Kami berdiri di luar pagar rumah Juragan. Beberapa mobil polisi bersiaga. Lampu sorot menyala, pintu ramah didobrak. Teriakan, kaca pecah. Suara istri-istri berhamburan. Polisi menyeret Juragan keluar dalam keadaan marah dan panik. Kalian gak tahu siapa aku, teriaknya. Aku yang punya kampung ini. Polisi mengabaikannya. Mereka langsung menuju gudang. Kunci masih ku genggam. Aku menunjuk lorong yang kutemukan. 2 petugas masuk. Tak lama mereka keluar sambil membawa Dara dan 2 perempuan lain yang masih hidup. Wajah Dara basah oleh air mata. Dia menatapku dari kejauhan. Terima kasih. Aku hanya berdiri di tengah halaman rumah besar itu, Tempet, yang selama ini jadi penjara. Dan malam itu, akhirnya kuncinya hancur. Tapi saat semuanya tampak berakhir, salah satu polisi berlari keluar dari kamar belakang. Pak, kami temukan sesuatu di ruang kerja Juragan. Kami masuk. Di meja kerjanya ada buku catatan hitam lain. Isinya daftar nama. Foto perempuan termisok, foto aku dengan tulisan besar, istri kelima Alina. Tanggal pengorbanan. Segera, aku menatap daftar itu, lalu menatap Andra. Dia benar-benar sudah siap bunuh aku.
Andra menatapku, wajahnya serius. Dan mungkin bukan cuma kamu. Bab 6. Kebenaran yang terungkap hari-hari setelah kebakaran itu berlalu begitu cepat. Juragan Salim ditahan, dan rumahnya yang dulu megah dan menakutkan hanya menyisakan puing-puing yang terbakar. Semua yang ada di dalamnya hancur. Istri-istri juragan telah diselamatkan, tetapi tidak sedikit yang harus menjalani pemulihan fisik dan mental. Aku sendiri merasa terperangkap dalam kebingunganku. Meskipun kebakaran itu sudah menghapuskan sebagian besar jejak, ada satu hal yang tidak bisa aku lupakan. Buku yang terbakar sebagian. Aku kembali ke rumah itu beberapa hari setelahnya, menyusuri reruntuhan yang kini sudah menjadi puing-puing. Polisi telah mengamankan semua tempat yang tampaknya penting, tetapi ada satu ruangan yang kutahu masih menyimpan sesuatu. Di ruang bawah tanah yang dulu gelap dan menakutkan itu, aku menemukan sebuah kotak besi yang tidak terbakar. Aku tahu, kotak itu adalah kunci untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Ketika kotak itu terbuka, isi di dalamnya membuatku terperanjat. Ada serangkaian dokumen, foto-foto, dan buku catatan lainnya, buku yang sama dengan yang pernah aku temukan sebelumnya. Tapi kali ini lebih lengkap. Semua catatan ini mencatatkan ritual-ritual aneh yang dilakukan oleh Juragan Salim untuk mempertahankan kekuasaannya. Namun, ada satu hal yang lebih mengejutkan lagi. Terdapat foto-foto yang menunjukkan bahwa Juragan Salim tidak hanya melakukan ritual untuk memperoleh kekayaan, tetapi juga menggunakan perempuan-perempuan sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Kekuatan yang lebih dari sekadar uang. Ada foto-foto ritual yang melibatkan darah dan api. Juragan Salim percaya bahwa dengan mengorbankan perempuan muda, ia bisa memperpanjang hidupnya dan mendapatkan lebih banyak kekayaan. Dan untuk itu, ia tak segan-segan melakukan apa saja. Aku melangkah mundur dari kotak itu. Jantungku berdebar kencang. Aku memandang foto-foto itu satu persatu, dan pada satu foto terakhir, mataku tertuju pada wajah istri pertama Bu Wening. Ternyata, dia bukan hanya korban. Dia adalah bagian dari semuanya. Bu Wening adalah orang yang paling berkuasa di antara istri-istri juragan. Dan dia yang mengatur segalanya termasuk pemilihan perempuan-perempuan yang akan dipilih oleh juragan untuk ritual berikutnya. Selama ini, Bu Wening bukan hanya bertahan hidup, tapi justru memperkuat posisi juragan dengan cara-cara kejam yang tak pernah diketahui orang lain. Aku memandang foto-foto itu dengan perasaan campur aduk. Aku merasa seperti sudah kehilangan bagian besar dari diriku sendiri dalam perjalanan ini. Apakah semua ini sudah berakhir? Apakah ini kemenangan? Aku duduk di lantai, memegang buku itu erat-erat, mencoba memahami apa yang harus kulakukan selanjutnya. Di luar, suara polisi yang sedang berbicara dengan soksi-soksi dan para korban terdengar samar, seolah semuanya berjalan seperti biasa. Tapi aku tahu, tidak ada yang bisa kembali seperti semula. Alina, aku mendengar suara lembut dari belakang. Aku menoleh. Andra berdiri di sana, wajahnya serius, tapi penuh harapan. Apakah kamu baik-baik saja? Tanyanya, duduk di sampingku. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Semua yang terjadi begitu membingungkan. Ada kebenaran yang terungkap, tetapi itu justru membuka pintu untuk lebih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Aku nggak tahu, Andra. Aku cuma merasa lelah. Aku menghela napas. Tapi aku harus tahu semua ini. Aku nggak bisa hanya diam setelah semuanya terungkap. Andra mengangguk, menatapku dengan penuh pengertian. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Tapi kamu juga harus hidup dengan itu. Tidak semua kebenaran bisa diterima dengan mudah. Aku mengangguk pelan, merasakan perasaan lega dan takut yang bercampur. Dalam hati aku tahu hidupku akan berubah selamanya. 1 bulan kemudian, seluruh kebenaran tentang Juragan Salim terungkap ke publik. Polisi menemukan bukti lebih lanjut, termasuk dokumen yang ada dalam kotak besi, yang membongkar semua praktik keji yang selama ini ia jalankan. Banyak perempuan yang akhirnya bisa diselamatkan, meskipun banyak juga yang harus berjuang untuk mendapatkan kembali kehidupan mereka. Aku akhirnya kembali ke kampung halamanku. Hidupku yang dulu penuh dengan ketakutan, kini mulai berangsur pulih. Aku kembali mengajar anak-anak, seperti yang selalu kuimpikan. Meskipun bayangan tentang apa yang terjadi di rumah juragan terus menghantui, aku tahu aku harus melanjutkan hidup. Tapi ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku. Di sebuah malam yang sunyi, saat aku sedang duduk sendirian, aku menerima sebuah surat misterius tanpa pengirim. Di dalamnya tertulis pesan singkat, "Aku kembali untukmu, istri kelima." Aku menatap surat itu dengan wajah pucat, seperti ada yang masih mengawasi, seperti ada yang belum selesai. Meskipun rumah Juragan Salim telah hancur dan semuanya terlihat selesai, ada kegelapan yang masih mengintai. Apakah Alina benar-benar bebas? Atau ada ancaman lain yang belum terungkap? Terima kasih telah mengikuti kisah ini.